Ala nabi, di atas seorang nabi. Kenapa di sini yang disebut nabi bukan rasul? Padahal rasul lebih spesifik, lebih khusus dari nabi. Karena makna nabi adalah seorang manusia yang laki-laki yang selamat daripada hal-hal yang membuat orang menjauh darinya dan diberikan wahyu. Itu nabi. Apakah diperintahkan untuk tabligh ataupun tidak, ini tidak menjadi masalah. Beda dengan rasul, ini lebih khusus lagi. Kalau rasul setelah diberikan wahyu kemudian diperintahkan untuk tabligh. Adapun nabi ini hanya diberikan wahyu saja, tidak diperintahkan, baik diperintahkan tabligh ataupun tidak diperintahkan tabligh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi dan beliau juga seorang rasul, karena beliau diberikan wahyu dan beliau juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Cuma yang jadi pertanyaan, nabi kita Nabi Muhammad, apakah duluan jadi nabi baru kemudian jadi rasul, ataupun ketika jadi nabi langsung di saat itu jadi rasul? Karena wahyu pertama yang turun kepada nabi tidak ada perintah tabligh. Iqra, bacalah wahai Muhammad, baca apa saja. Tidak ada maf'ul untuk menunjukkan bahwa yang diperintahkan kepada kita adalah untuk banyak membaca. Bangsa yang maju adalah bangsa yang banyak membaca. Baca apa saja. Cuma yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah Iqra bismi rabbik. Apapun yang kita baca, apapun yang kita pelajari, orientasinya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi dalam 5 ayat ini tidak ada perintah tabligh. Setelah turun wahyu pertama, ada masa kekosongan wahyu selama 3 tahun yang disebut dengan fatratul wahyi, masa kekosongan wahyu. Baru kemudian turun surat Al-Mudaththir yang memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan kabar takut kepada kaumnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana status Nabi Muhammad? Apakah duluan jadi Nabi 3 tahun kemudian jadi Rasul, ataupun Nabi kita Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul secara bersamaan? Nabi Bang, gimana pandangan, bagaimana? Dalam hal ini ada khilaf pendapat ulama. Ada yang menyatakan Nabi kita duluan jadi Nabi karena wahyu pertama tidak ada perintah tabligh, baru kemudian menjadi Rasul. Akan tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, kenabian dan kerasulan Rasul kita Nabi Muhammad terjadi bersamaan. Kenapa? Karena perintah Iqra maksudnya adalah Iqra ma sayubayyinuk. Wahai Muhammad, bacalah olehmu untuk kaummu ma sayubayyinuk, sesuatu yang suatu saat nanti akan kami beritahukan, akan kami jelaskan untukmu. Jadi turunnya surat Al-Mudaththir bukan permulaan perintah tabligh, tetapi adalah penjelasan yang lebih spesifik terhadap perintah tabligh yang sebenarnya sudah ada sejak daripada wahyu pertama. Iqra, bacalah, maknanya Iqra ma sayubayyinu, baca oleh wahai Muhammad tentang sesuatu yang nanti akan kami jelaskan kepada kamu, apa yang perlu kamu baca, apa yang perlu kamu jelaskan kepada umat. Maka menurut pendapat mu'tamad sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Murid, kenabian dan kerasulan Nabi kita terjadi bersamaan. Kenapa di sini Syekh Ibn Al-Qani memilih kata-kata Nabi, tidak kata-kata Rasul? Hikmahnya adalah untuk memberikan isyarah bahwa salawat dan salam sebagaimana patut diberikan untuk
Muhammad sebagai Rasul juga patut diberikan untuk Muhammad sebagai seorang Nabi, dan juga untuk menyesuaikan dengan perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi untuk menyesuaikan dengan Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurahkan ala Nabi, kepada seorang Nabi ja'a bit tauhidi, yang datang dengan membawa tauhid. Kalau secara bahasa tauhid maknanya meyakini satu, tetapi yang dimaksud di sini adalah membawa suatu ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa di sini musannif mengatakan ja'a bit tauhid, Rasul yang datang membawa ajaran tauhid, padahal kedatangan Rasul tidak hanya membawa tauhid, juga ada hikmah-hikmah yang lain. Alasannya adalah karena tauhid ini merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat sakral, yang menjadi hal yang mendasar di dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi yang lain, penyebutan tauhid di sini adalah untuk menunjukkan bahawa nazam yang sedang disusun ini adalah berkaitan dengan ketauhidan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada seorang Nabi ja'a bit tauhidi, yang datang membawa ajaran tauhid. Wa qad khalad dinu anit tauhidi. Memang ada teks wa qad ara dan ada teks wa qad khala, artinya sama. Rasul membawa tauhid, wa qad khalad dinu anit tauhidi, di ketika agama masih kosong daripada tauhid. Karena walaupun agama itu agama yang batil, tetap dinamakan dengan agama, cuma dikatakan agama yang batil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa tauhid, agama yang benar, yang berisi perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan ad-din, adapun agama? Agama kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din, juga disebut dengan syariah, juga disebut dengan millah. Kalau secara bahasa semuanya artinya agama, cuma beda penamaan karena beda sudut pandang. Dinamakan ad-din karena ajaran di dalam agama ini adalah sesuatu yang nadinu bihi, yang kita tunduk dan patuh kepadanya. Maka dari segi ajaran yang bawa oleh Nabi ini adalah sesuatu yang kita tunduk kepadanya, dinamakan dengan ad-din. Kalau bahasa Arab nadin, kita tunduk, kita patuh. Kemudian dinamakan dengan syariah karena ajaran agama ini adalah ma syara'ahullah. Makna syara'a bayyana, sesuatu yang diberikan penjelasan oleh Allah melalui lisannya Nabi kepada kita umat. Maka karena agama ini berupa penjelasan, maka dinamakan dengan syariah. Kemudian juga dinamakan dengan millah karena agama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui imla, dikti daripada malaikat Jibril alaihissalam, sehingga dinamakan dengan millah. Jadi ad-din adalah secara singkat bisa diartikan dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di hari akhirat.